Apa yang menjadi dasar legal utama yang menjadi pijakan kuat Koperasi Anugerah Alam Permai dalam memperjuangkan haknya? Koperasi Anugerah Alam Permai memperjuangkan haknya berdasarkan IUP HHKHTR SK nomor 522/1-3/4 Romawi/2009 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sekarang Kemenhut tanggal 25 April 2009. Apakah izin IUP HHK-HTR yang dimiliki masih aktif dan sah secara administrasi hingga saat ini? IUP HHK-HTR SK nomor 521/26/13/4 Romawi/2009 tanggal 25 April 2009 berlaku selama 35 tahun dari ditandatanganinya surat keputusan tersebut. Apakah upaya hukum apa saja yang sudah ditempuh oleh tim kuasa hukum hingga saat ini? Kita melakukan komunikasi secara persuasif, baik yudikatif, yudisial maupun eksekutif, bersurat secara resmi menyatakan bahwa konsesi 1.744 hektar yang berada di Desa Kerabu tersebut adalah milik Koperasi Anugerah Alam Permai. Maksudnya kita bersurat supaya tidak ada terjadi hal-hal yang signifikan di lapangan, karena di lokasi tersebut sekarang sudah dilakukan KSO antara Agrinas dengan PT AJP. Dalam hal ini adalah sebagai kontraktor perawatan dan pemanenan buah tersebut. Kita menghormati apa yang dilakukan oleh AJP itu, dia sebagai kontraktor. Yang dalam hal ini adalah pada saat penertiban hutan, kawasan hutan tersebut oleh Satgas PKH, dan ternyata di dalam kawasan area korporasi PT Biji Api termasuk ada izin IUP HHK-HTR SK nomor 521/226/13/4 Romawi 2009 yang diberikan kepada Koperasi Anugerah Alam Permai itu ternyata bukan di dalam hak guna usaha PT Biji Api, sehingga kawasan itu diambil alih oleh Satgas PKH. Satgas PKH dalam hal ini memberikan amanah untuk dikelola perusahaan dalam ini Agrinas untuk mendapatkan feedback kepada kepentingan negara yang oleh Agrinas diberikan KSO kepada PT AJP. Kita memahami hal itu, namun keterlambatan atau kurangnya komunikasi antara koperasi dengan pihak Satgas dalam PKH dalam hal ini, sehingga terjadi kemelut antara Agrinas yang ditunjuk sebagai pengelola dan memberikan KSO kepada AJP ini dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Karena seharusnya memang koperasi pada saat itu sudah berkomunikasi dengan Satgas, memberikan informasi kepada Satgas PKH bahwa konsesi ini adalah milik koperasi, sehingga Satgas PKH dalam hal ini kemungkinan dengan prosedur yang
jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diterbitkan SK pada tanggal 23 April 2009 tersebut oleh Satgas BKH, mungkin itu akan ingklap, karena memang dalam situs Satgas BKH menyatakan bahwa Satgas BKH berusaha untuk mengamankan hutan produksi tetap yang dikuasai oleh korporasi dalam hal ini untuk ditarik kembali ke dalam pegangan negara. Tetapi jika di dalam kawasan tersebut terdapat izin yang sudah dikeluarkan kepada masyarakat, baik itu kelompok tani, baik itu gapoktan atau koperasi, maka akan diserahkan kembali kepada masyarakat. Dan tentunya dalam hal ini masyarakat harus memahami ada tata kelola kawasan tersebut. Ya tentunya di sini ada teknis yang mengerti dalam hal ganis. Nah kebetulan IUP HKHT RSK nomor 5221-226 garing 13 garing 1.3 2009 ini, koperasi ini sudah memiliki ganis. Kita sudah melakukan tata kelola Jadi secara legalitas sudah jelas, secara regulasi sudah kita ikuti, penata kelolaan kehutanan yang keterlanjuran ini sudah kita ikuti juga. Demikian. Apakah ada payung hukum yang secara khusus menguatkan posisi koperasi dalam pengelolaan hutan rakyat? Ada, yaitu PUH. Apa pesan tim kuasa hukum kepada pemerintah terkait kasus seperti ini? Pesan kami dari masyarakat tentunya dalam hal ini mewakili Koperasi Anugerah APT, Koperasi Anugerah Alam Permai, berharap kepada pemangku kebijakan baik di tingkat kabupaten maupun sampai provinsi dan pusat, hal-hal ini tidak perlu harus terjadi sebenarnya. Ini adalah kelalaian dari pihak klien kami, koperasi sendiri yang lalai dalam menyambut kedatangan Satgas PKH tersebut, lalai dalam memberikan informasi yuridis terhadap Satgas PKH, sehingga ini terakomodir bahwa ini sita negara yang notabene-nya adalah tidak berizin, padahal situ berizin. Saran kami dalam hal ini kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah yang di PKS yang diketuai oleh Bupati, minta kepada Bupati Kota Waringin Barat supaya mendorong koperasi Anugerah Alam Permai ini bisa terimplementasi sehingga bisa berdampak terhadap ekonomi kerakyatan tentunya. Yaitu dengan cara mungkin ya itu adalah hak prerogatifnya Ketua PKS dalam hal ini, yaitu Bupati. Tentunya mungkin bersurat ke Satgas PKH bahwa dengan dilampir dokumen-dokumen yang ada dari koperasi, sehingga hal ini tidak berlarut-larut. Ini harus segera diselesaikan karena banyak masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut yang memiliki, yang terdapat di dalam koperasi ini merasa memiliki, merasa melakukan kegiatan administrasi, sehingga kawasan yang tadinya di daerah dia sendiri ini dikuasai orang lain, padahal mereka memiliki izin. Nah ini tentu perlu pemikiran yang konstruktif terhadap pemangku kebijakan Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemerintah pusat tentunya. Terima kasih.
Kalimantan TV, suara daerah, mata rakyat.